Dia mengatakan kita pengennya win-win solution. Saya mengatakan win-win solution itu kalau masalah utang piutang, masalah antar pribadi bisa. Tapi kalau aspeknya ada publik begini, win-win solusinya di mana? Oh, tidak ada. Jadi itu agak keliru kalau di dalam soal ganti rugi mengenai jumlah, mengenai tingkat pertanggungjawaban di dalam soal pribadi, itu adalah sesuatu yang mungkin win-win solution. Sepakatilah berapa Anda mau bayar saya, sudahlah. Atau dia dalam utang piutang, gue nggak sanggup lagi men. Berapa tinggal ini duit segini. Atau sisanya saya cicil. Sisanya dicicil. Jadi itu win-win solution itu tidak ada di dalam masalah publik. Kata mediatornya yang kebetulan diangkat dari pihak non pengadilan, dia mengatakan kita pengennya win-win solution. Saya mengatakan win-win solution itu kalau masalah utang piutang, masalah antar pribadi bisa. Tapi kalau aspeknya ada publik begini, win-win solusinya di mana? Oh, tidak ada. Jadi itu agak keliru kalau di dalam soal ganti rugi mengenai jumlah, mengenai tingkat pertanggungjawaban di dalam soal pribadi, itu adalah sesuatu yang mungkin win-win solution. Sepakatilah berapa Anda mau bayar saya, sudahlah. Atau dia dalam utang piutang, gue nggak sanggup lagi men. Berapa tinggal ini duit segini. Atau sisanya saya cicil. Sisanya dicicil. Jadi itu win-win solution itu tidak ada di dalam masalah publik. Walaupun ini masuknya gugatan perdata, tetapi ini public matter sebenarnya. Ini menjadi masalah sebenarnya. Ini adalah bagaimana kita mengetahui kebenaran itu untuk membebaskan dari kegelapan masalah ini. Truth matters, kan? It will set you free. Banyak masalah bangsa Anda perhatikan buntut daripada leadership yang mentolerir palsu-memalsu seperti ini. Itu Anda tentu akan melihat di kita lihat multiplier effect-nya kan? Nanti anak-anak kecil bilang seperti ungkapan, loh ini ijazah saya ini kalau asli gubernur saya. Kalau asli gubernur, kalau tidak asli ya bupati, wali. Atau ada orang bilang, ini kata yang jual asli. Ini aja bercanda. Tapi yang jadi masalah adalah berarti mediasi itu hanya satu saja. Yaitu apakah pihak Jokowi dan pihak tergugat lainnya mau menunjukkan datanya atau tidak. Kan begitu kan? Saya kira itu. Jadi kesepakatan yang harus dicapai secara voluntarily. Maukah misalnya pihak menerima bahwa inilah ijazah itu kan? Tetapi tentang bahwa itu bagaimana nanti hasilnya itu persoalan lain. Tetapi tidak bisa mensepakati bahwa tidak boleh dipersoalkan itu asli atau tidak. Karena itulah inti. Core problemnya kan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat RH sekalian. Jumpa lagi kita di channel yang keren ini. Keren jadas. Ya saudara sekalian, ini berita lanjutan ya, ulasan lanjutan dari berita tadi ya, yang mengatakan bahwa guru besar UNS yang ditunjuk sebagai mediator ingin win-win solution. Tetapi kita bertanya, maksud win-win solution itu apa? Memang dalam mekanisme peradilan perdata diupayakan kedua pihak kalau dalam proses mediasi setuju dengan tawaran solusi ya. Tetapi masalahnya ini kan bukan hanya soal Dr. Taufik melawan Presiden Jokowi atau mantan Presiden Jokowi saja. Ini antara rakyat Indonesia yang ingin tahu keaslian ijazah. Kalau utang piutang mungkin bisa saja win-win solution. Udah bayar dulu setengahnya, nanti setengahnya nyicil. Itu win-win solution. Tapi ini saya membayangkan apa win-win solutionnya. Apakah kalau ditunjukkan ijazah yang so-called dianggap asli, lalu Pak Taufik menerima, oh ya sudah selesai. Daripada kita bingung dengan win-win solution itu, lebih baik kita langsung tanya prinsipalnya Dr. Muhammad Taufik pakai Q. Pak Taufik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi ada berita ya yang membuat kita semua berkerenyit, bingung. Bingung sih tidak.
Tapi intinya adalah jadi mediator gugatan tipu UGM ya kurang lebih lah. Guru besar ini maunya win-win solution. Dan dia mengemukakan kaidah-kaidah di dalam mediasi sebuah gugatan perdata. Tidak salah memang dalam proses mediasi selalu win-win solution. Tapi diterapkan pada kasus Jokowi ini kita bingung apa win-win solutionnya. Karena itu silakan Dr. Taufik mengelaborasinya. Ya, jadi ini satu pertanyaan bagus, satu pernyataan bagus. Saya menghormati pendapat semua pihak, termasuk pendapat Prof. Adi Sulistiono yang sudah dipublis di beberapa media, ya, tentang ya dimanapun yang namanya mediasi itu adalah win-win solution begitu ya, mencari titik temu yang menguntungkan kedua belah pihak. Tetapi yang harus dipahami bahwa konteks gugatan ini kan berbeda dengan gugatan wan prestasi ya. Kalau wan prestasi barangkali misalkan masuk kategori tidak dipenuhinya suatu kewajiban, mungkin kalau maunya penggugat 70 dipenuhi 50 barangkali itu bisa kena ya. Tetapi ketika kita berbicara dengan menggunakan pendekatan onreh mata gedat, jadi perbuatan melawan hukum itu kalau kita tilik bahasanya kan ada dua. Satu onreh mata gedat, yang kedua adalah wederrechtelich gitu ya. Wederrechtelich. Saya yakin kalau mahasiswa UGM beneran tahulah ya, kalau UGM-nya cuma numpang lewat yang nggak ngerti istilah itu. Tapi kalau kehutanan nggak tahu onreh mata gedat. Kalau bukan maksudnya kalau ada yang ngaku-ngaku alumni Fakultas Hukum tapi kuliahnya di luar ya nggak ngerti lah, taunya onreh mata gedang itu, taunya onreh mata gedang. Oke deh, kita bicara begitu. Nah, di dalam prinsip memahami kita onreh mata gedat, berarti kan ada perbuatan melawan hukum. Jangan lupa hampir semua peristiwa wederrechtelich itu juga berangkat dari onreh mata gedat. Jadi ketika nanti ada mediasi dipertemukan, tentu kita akan hormati dan itu sifatnya wajib ya, mandatori, harus dilewati begitu. Tetapi jangan lupa pertemuan mediasi yang mempertemukan kehendak penggugat kami dengan 4 tergugat itu kan substansi utamanya ada 2. Apa itu? Tentang ketidakjelasan ijazah baik itu SMA maupun perguruan tinggi, itu yang pertama. Yang kedua, dan karena tidak jelas mewajibkan kepada institusi ikutan. Institusi ikutan itu maksudnya seperti KPU, seperti SMA, kemudian dan UGM harus menjelaskan kepada kami, kepada penggugat, bahwa unsur-unsur yang mereka sampaikan yang ada di dalam gugatan saya ini kan cuma 2. Satu, ingin ditunjukkan ijazah asli. Yang kedua, membuka stamp book. Stamp book itu kan artinya buku register siswa. Kalau itu SMA, kalau kuliah itu berarti buku register mahasiswa atau buku induk. Di situ kan ada catatan. Barangkali kalau dokter itu kan punya medical record ya, rekam jejaknya seorang penyakitnya itu apa riwayatnya. Saya pikir kami juga seperti itu, Bang Reflina. Persoalan yang muncul, bisakah itu dijelaskan kepada publik ya? Yang harus dipahami dulu begini, yang pertama, gugatan perdata ini kan gugatan yang sifatnya publik. Artinya publik itu segala informasi atau peristiwa yang ada di situ boleh diakses publik. Memang untuk mediasi itu tertutup, betul, sifatnya tertutup. Tetapi substansi atau hasil dari pertemuan mediasi harus disampaikan kepada publik. Nah, saya juga bertanya, mungkin tidak di situ Pak Jokowi sendiri yang hadir itu yang harus dipahami. Pasal 17 Undang-Undang 1 2016 Peraturan Mahkamah Agung nomor 1 tahun 2016, pasal 17 itu mensyaratkan bahwa mediasi itu harus penggugat langsung yang hadir dan menyampaikan. Begitu Bang Refli. Oke. Kemudian saya mau bertanya lagi ya. Misalnya dalam mediasi itu prinsipal tergugat tidak datang, dalam hal ini Jokowi misalnya, maka sudah pasti mediasinya gagal.
Ya mungkin begini ya, kan mediasi itu masih diberi waktu 30 hari, bahkan kalau 30 hari ini ada konstruksi yang sungguh-sungguh, artinya ada niat baik dari kedua pihak, tentu akan diperpanjang menjadi 10 hari lagi atau 40 hari. Nah, kalau kita ini serius, karena mohon maaf ya, sebelum kita ketemu di ruang sidang, ternyata kuasa tergugat kan sudah ketemu beberapa media, justru menginginkan yang namanya mediasi terlebih dahulu dan menginginkan adanya draft dari kami. Tentunya tidak ada draft ya, karena baru pertama ketemu bagaimana kita menyusun sebuah draft dan nanti masyarakat bisa mengkonstruksikan seolah-olah gugatan saya ini main-main karena tiba-tiba sudah membawa proposal begitu. Jadi substansinya tetap di situ, yang namanya win-win solution barangkali mungkin ya, karena Pak Jokowi ini manusia 1000 misteri, mungkin barangkali 1001 misteri ya, dan selalu ucapannya ini unpredictable, susah untuk ditebak ya. Jadi misalkan ketika datang di Solo, saya nggak tahu yang bisikin siapa, saya akan tunjukkan ijazah kalau perintah pengadilan. Padahal dia sudah mendatangkan keluarganya Otto Hasibuan. Saya menyebut keluarga karena pengacaranya itu anak menantu ipar dan teman begitu. Menantu, ya itu anak menantu ipar dan teman itu yang bukan keluarga barangkali Rifai Kusumanegara. Oke lah. Terus selesai di situ. Jumpa pas malam habis makan di rumahnya Jokowi. Lalu ketika ke Jakarta berubah lagi. Saya nggak tahu yang bisikin siapa. Saya tidak akan pernah tunjukkan ijazah saya karena itu wilayah privasi. Ini kan aneh. Dia dalam kesempatan yang berbeda, kuasa hukumnya masih sama, tapi statement yang keluar bisa berbeda. Yang pertama atas perintah pengadilan, yang kedua tidak ada kewajiban. Bahkan ada kalimat yang menurut saya harus diluruskan dulu ketika membuat pernyataan bahwa penggugat yang membuktikan tergugat tidak. Saya pikir itu penjelasan yang salah atau pemahaman hukum yang tidak konstruksinya tidak integral, hanya separuh saja. Kalau pernyataannya seperti itu yang membuktikan hanya penggugat, bank itu bangkrut nanti kalau digugat advokat handal kayak Refli Harun begitu, bangkrut itu nggak usah membuktikan. Yang gugat Refli Harun ya hancur semua, itu banknya bangkrut semua, itu nggak usah membuktikan. 1865 kan apabila mendalihkan dia membuktikan, termasuk dalam hal ini positioning berada pada tergugat. Itu aja. Makanya saya juga nggak ngerti kenapa keluarganya Pak Otto, anak menantu ipar itu kok nggak berani ke Solo, kok diwakili Pak Irfan. Apa karena nanti takut saya bilang seperti itu, saya nggak tahu itu. Begitu Pak Refli. Oke. Jadi pertanyaannya adalah ya, kalau seandainya nanti ya katakanlah Pak Jokowi hadir, jadi berarti Pak Jokowi harus hadir untuk mediasi kan? Iya dong, karena maksud saya memang tidak harus hadir tanggal 30, tapi dalam rentang waktu 30 hari itu ada niat baik dia untuk datang. Let's say begitu. Lalu kemudian win-win solution itu apakah misalnya kalau dia menunjukkan ijazah yang dia klaim sebagai ijazah asli, Pak Taufik berhenti begitu aja, sudah, kalau begitu sudah selesai. Saya kan jauh-jauh hari sebelum Bang Refli menelepon saya sudah memberitahu bahwa saya sudah mengontak yang namanya Roy Suryo, saya sudah mengontak yang namanya Rismon Sianipar yang punya pendapatan lebih gede dari pendapatan Bang Refli dan saya, 5 miliar setahun. Aku nguping gitu. Kata dia itu kecil, itu maksudnya lebih bukan 5 miliar. Iya. Makanya kan ini kan bukan orang-orang bego yang ngomong, ini bukan orang-orang bego, orang-orang yang punya kredibilitas bukan hanya di Indonesia tapi di luar negeri. Nah, oleh karenanya kan tidak mungkin, saya bukan posisi seperti wartawan 11 orang yang disuruh masuk ke rumah Pak Jokowi, dipesan ada 2 not, tidak boleh membawa alat perekam, tidak boleh membawa alat komunikasi, hanya ditujukan. Ini kan saya tidak sedang dalam main sulapan Bang Refli, saya kan diketawain orang. Saya nanti seperti naga bonar, apa kata dunia gitu kalau saya hanya ditunjukkan begitu terus damai saja. Nanti saya dipikir
kayak gugatan main-main, gugatan SMK, enggak begitu. Jadi betul yang dibilang Bang Refli, bisa saja ini Pak Jokowi itu kan sibuk ya hari ini, layar siapa itu Paus, ya kan. Nah, saya nggak ngerti besok berikutnya kemana begitu, apa angon bebek, kemana kan nggak ngerti. Orang beliau ini kan sibuknya melebihi Prabowo begitu ya, melebihi presiden malam. Beliau ini kan presiden siang begitu ya. Nah, ya otomatis tidak seperti itu. Saya juga akan minta Bang Rismon Sianipat untuk meneliti itu ijazahnya itu benar nggak. Kalau setahu saya dan Bang Refli yang kuliah menempuh pendidikan di dalam negeri maupun luar negeri, setahu saya foto ijazah itu nggak ada meterai, itu yang pertama. Dan yang pasti ada stempel itu pasti mengenai badan dari foto, bukan di belakang foto begitu ya. Seperti itulah standarnya, dan itu diuji kan. Karena misterinya itu adalah tentang kewajiban menunjukkan yang asli, dan asli kan bukan berada pada otoritasnya seorang Muhammad Taufik ya, tetapi pada otoritasnya orang yang oleh dunia pendidikan ya, dunia sertifikasi dilekati hak untuk mengatakan ini original, ini not original. Begitu menurut saya Bang Refli. Oke, jadi tidak akan win-win solution begitu aja ditunjukkan, sudah selesai. Asli, iya. Enak banget kalau ditunjukkan itu. Bukan saya penggugatnya lah, mungkin Bu Yamin lah penggugatnya atau anaknya Bu Yamin. Jadi apalagi seperti Jenderal Persia ya. Jadi saya cerita sedikit. Jenderal Persia itu datang ke Khalid bin Walid. Dia datang begini, ya udahlah kan kalian kan kesini ini kan cuma butuh duit sama butuh emas, nih udah saya kasih bahan makanan, karena saya kasih emas, udah masing-masing katanya ke seluruh prajurit. Nanti tahun depan saya kasih lagi, udah kita nggak usah perang gitu. Tapi jawaban Khalid bin Walid itu bilang begini, dia diplomatis, kami ini sesungguhnya bangsa peminum darah katanya, dan kami dengar darah bangsa Romawi pada waktu itu, bangsa Romawi itu paling enak, paling segar. Karena itulah kami mau ke sini. Ngeri. Jadi kalau Pak Taufik disuruh begitu kan, ini gugat ini kan cuma mau pengen amplop gitu. Kalau begitu kan gimana Pak Taufik? Enggak, saya akan bilang begini, meskipun saya tidak perlu harus merasa megalomania, tapi saya mengatakan saya mewakili jutaan penduduk Indonesia yang tidak percaya tentang sekolah Pak Jokowi itu. Saya akan mewakili jutaan perasaan, jutaan kejujuran dari bangsa Indonesia ini yang menginginkan presidennya itu jelas. Karena di dalam sejarah 7 presiden dan 8 presiden sekarang tidak ada satupun yang diragukan ijazahnya begitu. Jadi kalau mohon maaf ya memang pendukungnya Pak Jokowi itu ya levelnya seperti Pak Jokowi. Kenapa tidak mempersoalkan presiden sebelumnya tidak bermasalah kok tentang ijazah. Misalkan Pak Habibie kan tahu sekolahnya di mana, di Delft, kemudian Gus Dur, Insinyur Soekarno, Gus Dur sekolahnya di mana, jelas. Megawati tidak pernah mengatakan saya sarjana, Megawati pernah kuliah di UI. Kan semuanya jelas, jadi kan tidak perlu. Nah ini kan menjadi debatable, menjadi isu yang berjilid-jilid ketika tiba-tiba mengatakan saya sekolahnya di SMA 6 Yogyakarta, dibukakan buku alumni Fakultas Kehutanan, tetapi kok ada yang kelahiran 78, bagaimana satu angkatan tahun 78 kok jadi teman satu angkatan, kan itu tidak mungkin gitu loh. Jadi, ada yang tahun 78? Ada yang 78, makanya aku bilang orang kurikulumnya Daud Yusuf itu baru tahun 77. Bang Refli saya yakin sekolahnya lebih dulu aku, kan lahirnya lebih dulu aku gitu. Kurikulum 77. Iya, jadi dan yang terakhir ini kan sebuah legacy. Seorang pemimpin itu kan harus memiliki legacy yang sifatnya kejujuran. Kejujuran itu kalau boleh diistilahkan itu adalah mata uang yang berlaku dimanapun dan harganya tinggi, itu kejujuran itu ya. Kejujuran itu mata uang yang nilainya tinggi dan berlaku dimanapun tanpa orang harus mengatakan oh ini uang. Ya seperti itu argumen saya. Jadi
kalau ini kaitannya uang jauh panggang dari api begitu. Aku nggak ngerti nih bahasa Palembangnya apa ini, yang pasti jauh panggang dari api kalau aku bilang begitu. Tapi kan di kantong kanannya ada 11.000 triliun di gimana? Ya 11.000 pertama 11.000 triliun, tapi yang saya belum tahu kenapa itu Menteri Pertanian tidak membuat ternak kalajengking. Kalau 2 milinya harganya 1,8 miliar gitu. 2 mili untuk kalajengking itu harganya 1,8 miliar. Kenapa itu tidak dilanjutkan oleh Menteri Pertanian atau riset-riset IPB atau perguruan tinggi yang punya fakultas peternakan begitu, Bang Refli? Oke, pertanyaan terakhir ini tambahan ya. Oke. Akhirnya Pradi Bersatu ya itu mengalihkan laporannya ke Polres Metro Jakarta Selatan. Yes. Barangkali dianggap locus delicti. Padahal kalau kita bicara ini masalahnya nasional, Bareskrim itu sudah representatif. Tapi betul. Sepertinya Bareskrim buang badan. Tapi laporan ke Polres Jakarta Selatan diterima LP-nya. Iya. Hari ini ya. Dan tetap menggunakan untuk sementara katanya. Menggunakan pasal penghasutan. Sebelum kemudian dikasih clue oleh penegak hukum, kita tidak tahu kan. Intinya pasal penghasutan. Salah satunya adalah melalui media itu mengatakan ijazah palsu. Jadi nggak ngerti siapa yang dihasut, lalu apa perbuatan pidana orang yang dihasut tersebut. Silakan Pak Taufik. Ya. Nah ini kalau itu domain saya, nanti akan saya kuliti satu-satu. Saya mau bicara dulu legal standing seorang pelapor. Beberapa pasal mungkin itu sifatnya delik aduan yang sifatnya relatif atau absolut ya, harus yang bersangkutan yang melaporkan begitu mungkin ya. Tapi saya nggak tahu itu sudah, karena di dalam beberapa kesempatan polisi itu juga menjadi konsultan. Nah terbukti di Solo kasus yang menimpa anggota tim kami kan, sementara kita bikin laporan 2013 sudah tersangka, tidak dijadikan perkaranya, tidak dinaikkan, justru di SP3. Nah sementara yang laporannya baru beberapa bulan dinaikkan. Oke lah ya. Oh ini mengenai kerabat Pak Taufik ya. Bukan kerabat, tim lawyer ya? Yang anggota tim ya. Ya, Zainal Mustafa ya. Oke. Kalau kita mendasarkan pada pemahaman pasal 160 ini kan ada delik yang formil dan material. Formilnya ya mungkin lah bla 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 bla, menghasut dan sebagainya. Meskipun itu harus dipertanyakan. Kata-kata menghasut itu kan ada dua, menghasut yang sifatnya absolut, menghasut yang sifatnya relatif juga. Yang absolut itu bagaimana? Misalkan saya sedang memimpin orasi, di situ ada polisi, saya minta ayo serbu kantor polisi atau serbu markasnya siapa begitu. Itu yang namanya penghasutan yang sifatnya absolut. Tapi ada juga penghasutan yang sifatnya relatif. Apa ini layak ya kita serbu? Dia bicara tentang kejelekan kelompok ya atau institusi, kemudian dikasih konklusi bagaimana kalau ini kita sebut. Nah itu yang masuk kategori penghasutan relatif. Lalu yang materialnya itu harus dihubungkan ada tidak peristiwa itu. Tidak cukup hanya delik formilnya, baik itu mungkin masuk kategori penghasutan absolut atau penghasutan relatif, tetapi yang lebih penting itu delik material. Delik material itu harus diuji dulu apakah setelah pidato itu ada sebuah peristiwa yang melatar belakang yang kemudian menyebabkan orang itu melakukan kekerasan begitu. Sejauh ini kan tidak. Kalau mereka mendasarkan pada apa yang terjadi kepada Gus Nur dan Bambang Tridan, alhamdulillah sudah dapat kabar belum tentang Gus Nur, Bang Refli? Gus Nur sudah bebas, tapi bebas bersyarat. Bebas bersyarat. Nah makanya beliau tidak mau dijemput dan jangan diundang. Dan saya nasihati jangan diundang ke Refli Harun Channel. Nanti takut ngomongnya salah lagi, ditangkap lagi nanti. Ya. Sebenarnya kalau negaranya demokratis, nggak ada orang yang dihukum karena ngomong. Ini begini. Para pelapor itu tidak menyadari bahwa pasal 14 ayat 1 dan pasal 15 itu oleh Mahkamah Konstitusi sudah dikonstruksi, sudah dihapuskan. Jadi yang namanya ribut itu justru di medsos ribut. Orang dapat duitnya kan kalau viewernya banyak, followernya banyak, ada orang yang pro kontra dan sebagainya. Ini tidak bisa dipakai pendekatan seperti itu, salah ya. Itu dari sisi
apa namanya, delik formil, material, kemudian apakah ini yang formil tadi apakah absolut, apakah relatif, begitu penghasutannya. Lalu sekarang aku mau bicara tentang pengacara ini, Bang Refli. Yang aku pelajari di dalam sejarah perbandingan hukum, kebetulan saya kan ngajar sejarah perbandingan hukum. Kemerdekaan Pakistan dipelopori oleh advokat namanya Muhammad Ali Jinnah. Muhammad Ali Jinnah ya. Kemudian India dipelopori oleh atau Mahatma Gandhi, itu juga seorang pengacara. Gandhi pernah jadi lawyer di Afrika Selatan dia. Juga Amerika Serikat salah satunya adalah Thomas Jefferson, itu seorang advokat. Irlandia Jane Pickett itu juga seorang advokat. Di Indonesia jangan lupa ada nama Muhammad Yamin, Master Rum, yang namanya diabadikan dalam perjanjian Rum Royen. Mr. Supomo, jangan lupa. Iya, Mr. Supomo. Yang aku cerita semua itu advokat. Jadi advokat itu membela rakyat. Mana ada advokat melaporkan rakyat? Apa kurang kerjaan? Mending bergabung dengan Bu Yamin menggugat SMK. Siapa tahu perdamaian nanti ada cuan, barangkali begitu, daripada melaporkan rakyat. Jadi satu, dari legal standing juga tidak kena. Kemudian delik formilnya apakah itu masuk kategori formil yang absolut atau formil yang relatif. Kemudian delik materialnya nggak kena, meskipun mungkin diperdebatkan harus ada anasirnya kan tidak terpenuhi. Cuma yang saya takutkan, Bang Refli, tiba-tiba nanti ada sekelompok orang itu mendemo kepolisian, kemudian mendemo ini itu supaya orang itu ditangkap, dan itu dianggap sebagai kerusuhan. Kerusuhan. Itu nggak nyambung. Nanti saya akan jadi ahli, akan mengatakan harus fisik, sama dengan ketika saya diminta hadir di kasusnya Gus Nur dan kasusnya sahabat kita Mas Ray Suryo. Jadi seperti itu, Bang Refli, jawaban saya ya. Oke, tetapi memang ini kegagalan Dr. Taufik mengajar ya kepada mahasiswa-mahasiswa pidana yang akhirnya muncul sebagai orang yang tidak sesuai dengan istilahnya asbabun nuzul menjadi advokat itu apa? Iya, betul. Advokat itu, aku lupa, Bang Refli. Salah satu advokat pendiri Perhimpunan Advokat Indonesia (PAI) saat itu Mr. Suwipiji itu adalah orang Solo. 30 Agustus tahun 64 pendirinya orang Solo. Jadi aku debat lagi, Bang Refli, bahwa mereka dulu juga pejuang. Ya, itu Bang Refli, bukan pejuang. Bukan pecuan. Bukan pecuan ya. Berjuang. Ya, pecuan itu orang yang hidupnya mencari cuan begitu. Ya. Ya, terima kasih Dr. Taufik ya. Tapi sebentar. Sebelum saya putuskan itu, saya bacakan dulu komentar sobat era sekalian. Nanti jawab secara umum dan closing statement ya. Menyimak, ayo menangkan kasus ijazah Jokowi, ada hadiah dari Megawati beberapa miliar bila terbukti. Apa maksudnya ini? Kemudian menguntungkan kedua belah pihak, mungkin win-win solusi tadi ya. Siapa orang yang paling sabar? Jangan kong kali kong ya. Ini untuk Pak Taufik nih. Dukung Dr. Rismon. Apakah RUU Omnibus Law tentang Sisdiknas? Oke, ini beda lagi. Adili Jokowi. Pendidikan Jokowi gak jelas, sama-sama melaporkan ijazah palsu, Taufik tidak masuk daftar yang dilaporkan Jokowi. Kalau sudah mentok minta win-win solution harus dihukum seberat-beratnya. Kata kata UGM, jangan lupa foto ijazahnya. Oh, ini dokter UGM terbaru ya. Dia bilang ini ubur-ubur itu ikan lele. Ubur-ubur bukan ikan lele. Oh iya ya, ubur-ubur ikan lele dimasak di pagi hari. Jangan lupa di foto ijazahnya ya, Le. Siapa tahu nanti ada yang tanya di kemudian hari. Oke, hukum harusnya tegak lurus. Yang salah katakan salah, begitupun sebaliknya. Ingat, sudah ada korban dari kasus ijazah Jokowi. Iya, korbannya Bambang Tri dan Gus Nur ya. Tapi Bambang Tri sudah bebas juga ya? Sama. Okay. Ya, sama 4 tahun begitu. Ya. Enggak, maksudnya apakah dia bebas bersyarat juga gitu ya? Sama, harusnya ya. Mudah-mudahan tidak asli supaya semua utang piutang lunas jika pimpinannya tidak asli ya. Itu beda lagi ya. Awas jebakan Batman ya.
Kemudian yang menawarkan win-win solution Taufik si penuntut ijazah orang yang sedang diwawancara. Maksudnya apa nih? Gak ada win-win solution dalam kasus ini, apalagi sudah ada korban 2 orang. Emangnya utang piutang? Sorry ya. Kemudian ijazah palsu Mulyono akan dilegalkan hakim melalui gugatan pengadilan negeri. Waspada skenario ini sebelum terjadi. Oke, begini, ini banyak sekali ya. Tapi ada satu hal yang misalnya ada kekhawatiran yang ridiculous, lucu. Misalnya tiba-tiba hakim nggak mau peduli, ya kan, dengan proses pembuktian. Dia terima saja bahwa ijazah Jokowi asli katanya. Setelah kan gaya MK kan begitu kan? Setelah majelis mempertimbangkan melihat alat bukti yang diajukan, ya kan? Maka majelis berkesimpulan bahwa ijazah itu asli. Gimana coba? Artinya kalau sudah begitu seumur hidup asli itu jadinya. Ya, ini ada satu manuver yang belum saya jelaskan karena saya setiap sidang harus membuat manuver. Saya ketika lihat persidangan tidak bagus, saya pasti menghadirkan yang namanya pengawas atau komisioner yudisial. Saya pasti menghadirkan itu untuk memantau tiap detail persidangan, baik cover board-nya ada enggak kepada para pihak dan seterusnya. Tapi sejauh ini kan ini belum menyentuh substansi, baru sampai mediasi. Saya belum meminta hadirnya komisi yudisial, tapi satu ketika itu harus dihadirkan. Nah, saya mengomentari begini. Yang pertama, masyarakat Republik Refli Harun harus paham. Republik Refli Harun, saya sudah bilang begitu, bahwa yang memulai mediasi itu justru dari pihak tergugat. Kenapa? Karena yang muncul pertama kali kata-kata itu di Kompas dan itu terjadi sebelum sidang, ya, disampaikan oleh pengacara ZB Irfan begitu ya. Nah, itu pernyataan itu. Kemudian yang kedua, mediasi itu ibaratnya orang naik kendaraan pakai helm gitu ya. Dilalui soal pakai helm nanti celaka atau tidak itu soal lain, tapi memang itu harus dilalui, dia harus pakai helm begitu ya. Kemudian saya ingin katakan, saya menggaransi bahwa tidak ada negara yang sebesar Indonesia ini yang disibukkan oleh ketidakjelasan presidennya yang dari awal tidak jelas. Oleh karenanya saya terima kasih atas kritik, saran, bahkan mungkin satire kepada kami. Yang pertama, saya akan komitmen bahwa ini adalah pengadilan untuk menguji kejujuran semua pihak, ya, kejujuran semua pihak, ya. Kemudian yang kedua itu pengadilan adalah tempat terhormat bagi negara yang mengagung-agungkan demokrasi, ya, karena itu disebutlah sebagai pintu terakhir keadilan. Pengadilan itu adalah pintu terakhir orang untuk mendapatkan keadilan. Dan yang ketiga, ini yang lebih penting dan yang paling penting, ya, kami berjuang ini sebagaimana, mohon maaf kalau saya terlalu hiperbolik, kami berjuang sebagaimana dulu advokat-advokat itu memerdekakan negara ini, dahaga tentang ilmu pengetahuan, dahaga tentang kejujuran. Itu yang harus kami perjuangkan dan itu tidak bisa dibayar dengan uang. Misalkan saya diberi SMK yang tipe supercar super GH41B, Bang Refli, ada itu SMK tipe GH41B gaib, ya. Misalkan kita dikasih supercar itu pun saya tidak akan lengah, atau ketika ada justifikasi kepada hakim bahwa ini dianggap sah, saya tentu akan melakukan upaya hukum banding kasasi. Dan kalau yang terburuk gugatan saya dinyatakan tidak dapat diterima, saya tentu akan mengajukan gugatan lagi. Segala cara kita tempuh sampai negara ini berhasil mendudukan mantan presidennya itu jujur di depan pengadilan mengatakan saya punya dan saya tidak punya ijazah. Nah, itulah selesai di situ. Begitu. Dan terakhir nyanyikanlah jujurlah padaku. Dan ini kasih bonus Bang Refli. Saya akan geruduk, gara-gara ini saya akan geruduk channelnya Refli Harun. Ditunggu. Dengan senang hati ditunggu. Bawa semua teman itu, biar kita perkenalkan satu-satu ini loh yang lagi menggugat itu. Boleh. Ya, saudara sekalian, makasih banyak Dr. Taufik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saudara sekalian, itu dengan Dr. Taufik ya. Jadi win-win solution itu rasanya secara teoritis tidak mungkin terjadi karena kondisi atau syarat yang diajukan Dr. Taufik itu berat.
pertama, Jokowi harus hadir dalam mediasi tersebut. Yang kedua, ijazah aslinya harus ditunjukkan dan diuji secara forensik. Jadi tidak hanya ditunjukkan saja, tapi diuji secara forensik. Nah, barulah kemudian kalau terbukti asli melalui uji forensik dari ahli yang bisa dipercaya atau terpercaya, maka selesai, case close, tidak akan dilanjutkan. Rasanya begitu ya, kesimpulan yang bisa saya ambil dari percakapan dengan Dr. Taufik pakai Q itu. Ya, saudara sekalian, begitu saja ya. Apakah perlu saya membacakan lagi komentar Sobat Era sekalian? Sepertinya masih ada beberapa ya. Oke, saya bacakan dulu ya. Seandainya jika keraguan masyarakat terkonfirmasi bahwa ijazah Jokowi itu aspal, artinya sudah terjadi lelucon ketatanegaraan dari seseorang yang mengaku pernah sekolah teknologi kayu. Ubur-ubur ikan lele harus berani jujur le. Luar biasa. Bisa juga dibilang bukan ubur ikan lele ya. Oke. Saat ini tim Jokowi sedang mempersiapkan skripsi dan ijazah sesuai versi Roy Suryo dan kawan-kawan. Bagaimana Bung? Ya silahkan saja, kan orang tidak bodoh kan, ya. Karena harus ada yang namanya uji forensik ya. Hajar terus Dr. Taufik, semoga berhasil biar jelas ijazah Jokowi. Kita nggak bicara hajar menghajar ya, tapi bagaimana kemudian ini bisa diselesaikan secara benar ya. Jadi kalaupun win-win solutionnya, win-win solution yang benar-benar mendapatkan kejelasan soal status ijazah asli Jokowi. Itu saja Sobat Era sekalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.